Selamat sore semuanya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang lalu, yang sudah lama, yaitu hermeneutika bagian ke-6. Di pertemuan-pertemuan pendalaman Alkitab yang sudah lewat, sudah lama, itu sudah sampai bagian 5. Sore ini adalah bagian ke-6. Dengan tema ayat yang sulit dimengerti. Alkitab kita itu dari 66 kitab ada ayat-ayat yang sulit dimengerti, khususnya oleh orang awam. Kalau bagi teolog harusnya tidak sulit, meskipun tetap ada yang sulit. Ya. Alkitab dikritik, seringkali dikritik bahwa di dalamnya ada error atau ada kesalahan di dalamnya yang berupa kontradiksi, dikatakan tidak ilmiah, bahkan ada yang mengatakan Alkitab palsu katanya, sudah diubah-ubah, angka-angkanya tidak cocok, dan sebagainya, dan sebagainya. Tentu kita sering mendengar hal itu. Tapi apakah yang sebenarnya terjadi? Kalau Alkitab itu ada bagian-bagian yang sulit untuk dimengerti, bukan berarti salah. Manusianya yang tidak mengerti. Manusia itu punya standar ganda loh. Kalau sikap hatinya sudah tidak suka atau tidak benar, maka dia akan mencari-cari kesalahan. Bukan mencari-cari kebenaran. Bayangkan seorang ilmuwan, ketika ada seseorang aku ingin terbang. Seorang ilmuwan sejati tidak akan bicara, salah itu, nggak begitu. Akan berpikir bagaimana caranya bisa terbang ya. Hari ini kita punya pesawat terbang, buktinya bisa. Sama, harusnya standarnya sama. Ketika kita menemui ayat-ayat yang sulit, aku kok tidak mengerti ya? Coba aku cari artinya. Mestinya begitu ya. Tapi memang semuanya itu tergantung daripada sikap hati. Kalau seorang sudah mempunyai sikap hati yang a priori, anti terhadap kita, maka ia akan berusaha mencari pembenaran dirinya sendiri. Bahkan mencari-cari kesalahan yang dibuat-buat. Itu sudah terjadi dari dahulu sampai sekarang. Memang benar ada ayat-ayat yang sulit dimengerti dalam Alkitab, benar. Tetapi bukan error sekali lagi. Ya, Bapak Ibu perlu tekankan hal itu. Mengapa? Sebab jika Alkitab benar-benar firman Tuhan, maka Alkitab tidak mungkin ada kesalahan. Karena Tuhan tidak pernah salah, bukan? Kalau Alkitab ternyata salah, berarti bukan firman Tuhan. Logikanya begitu. Nah, kita harus punya bukti bahwa Alkitab memang tidak bersalah. Nanti, setelah seri kebenaran, sekarang seri 11 mungkin ya, kebenaran ya, yang setiap Kamis itu. Nanti kalau itu serinya sudah selesai, kita akan lanjutkan dengan seri
ketidakbersalahan Alkitab. Bahwa Alkitab itu tidak bisa salah, ineransi Alkitab. Didukung oleh bukti-bukti eksternal maupun internal. Banyak orang kalau membela Alkitab hanya menggunakan bukti internal. Itu namanya logika melingkar. Makanya banyak orang mencibir. Sebenarnya kebenaran itu bisa dipandang dari sudut manapun tetap benar. Alkitab bisa dipandang dari sudut eksternal maupun internalnya. Bukti dari eksternal, bukti eksternalnya, yaitu yang sedang saya bahas setiap Kamis itu, natur kebenaran. 7 natur kebenaran. Bapak Ibu kalau mengikuti itu dan mengerti 7 natur kebenaran, maka tanpa membuka Alkitab pun kita akan tahu bahwa Alkitab benar. Yang kedua adalah bukti internal. Bukti menurut Alkitab itu sendiri. Contohnya Titus 1 ayat 2. Titus pasal 1 ayatnya yang kedua. Saya bacakan ya. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Allah itu tidak bisa berdusta. Jadi firman-Nya adalah pasti benar. Ya. 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan tidak dapat menyangkali dirinya. Tuhan itu konsisten, sempurna. Ya. Ada banyak sekali bukti-bukti internal, artinya menurut Alkitab itu sendiri. Ada banyak sekali, contoh satu lagi ya, Yohanes 17 ayat 17. Yohanes pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Mazmur 119 ayat 160. Mazmur 119 ayatnya yang ke 160. Saya bacakan ya. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Jadi firman Tuhan itu dasarnya ya kebenaran. Dan itu berlaku selama-lamanya. Sampai hari ini. Ya, ini bukti internal nih. Di Roma 1 ayat 16 dikatakan, Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dalam Efesus 1 ayat 13 dan Kolose 1 ayat 5 dikatakan, Injil itu adalah firman kebenaran. The word of truth. Tidak ada yang salah. Ya. Tapi ada prinsip yang sangat penting yang hari-hari ini seringkali diabaikan oleh banyak orang. Bahkan untuk orang-orang yang pernah sekolah Alkitab. Coba kita baca. 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-20 sampai 21. 2 Petrus pasalnya yang pertama ayat 20 sampai 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ayat 21-nya, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ya. Ayat-ayat Alkitab ini menjadi seolah-olah sulit. Kita belum sampai yang benar-benar sulit. Yang biasa saja dianggap sulit. Mengapa?
karena tidak taat kepada firman ini, pakai pikirannya sendiri. Hosea 4 ayat 6 contohnya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku di situ adalah umat Tuhan. Yang memilih adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang pilih bisa binasa enggak? Bisa. Mengapa? Karena tidak mengenal Allah. Mengapa tidak mengenal Allah? Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Orang yang tidak mau belajar, dia tidak mengenal Allah. Dan pasti binasa, meskipun Kristen. Sebab hidupnya jadi nggak benar, salah mengerti. Sebab hidup seseorang di-trigger atau digerakkan oleh apa yang ia mengerti, oleh apa yang ia percayai. Tidak boleh diartikan oleh keinginan sendiri. Itu namanya eisegesis. Hosea 4 ayat 6 tadi, ada teman saya yang bilang, itu umatku, di situ bukan umat Tuhan, Pak. Itu pakai pikiranmu sendiri namanya. Udah jelas-jelas umatku. Umat Tuhan yang pilih Tuhan. Itu artinya sedang membela doktrinnya dengan mengabaikan Alkitab. Mengapa? Karena doktrinnya adalah umat yang dipilih Tuhan tidak bisa binasa. Padahal buktinya bisa. Heran ya, manusia lebih takut pada kehendaknya sendiri, pikirannya sendiri dibanding teks Alkitab. Kalau mau belajar Alkitab harus apa adanya, harus jujur jadi orang. Kalau orang nggak mau jujur, bagaimana bisa mengerti kebenaran? Banyak orang itu mencari pembenaran, bukan kebenaran. Mau membenarkan dirinya sendiri. Sehingga teks Alkitab pun diubah-ubah. Sudah jelas eksplisit, masih berani mengubah. Itu bukan umat Tuhan, Pak, katanya. Kalau umat Tuhan nggak mungkin binasa gitu. Pakai pikiranmu sendiri itu namanya. Hari gini cepat bertobat ya kita semua ya. Kita bisa mati setiap saat. Dunia sudah tidak aman. Cepat bertobat. Kematian bukanlah sesuatu yang harus kita takuti. Yang harus kita takuti adalah ketika kita mati, ditolak Tuhan. Itu yang harus kita takuti. Makanya jangan membela doktrin, jangan membela teori, jangan membela teolog. Utamakan firman Tuhan. Karena inilah the word of truth. Kalau ada ayat yang sulit, usaha. Tanya yang mengerti. Jangan pakai pikiran sendiri. Ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan itu diilhamkan oleh Allah. Segala tulisan di situ maksudnya adalah kitab suci. Bahkan kalau kita mengaku Kristen, artinya kita pengikut Kristus. Baca itu apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Baca yang lengkap. Jangan pilih-pilih ayat. Dari dulu sukanya pilih-pilih ayat. Yesus sendiri, Tuhan Yesus sendiri selalu menekankan bahwa kitab suci adalah kebenaran. Bapak Ibu coba satu contohnya, Matius 4 ayat 10. Matius pasal 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Perhatikan, Tuhan Yesus memakai istilah sebab ada tertulis. Apa itu maksudnya? Menurut kitab suci. Di Alkitab kita, itu seringkali dipakai ada tertulis. Itu minimal 90 kali muncul ada tertulis. Artinya apa? Artinya Alkitab sendiri memverifikasi dirinya sendiri, bukti internal. Ada tertulis. Coba dibaca deh. Itu maksudnya kitab suci mengatakan, ya, ini verifikasi dari dalam.
internal. Kalau ada orang yang berkata, itu kan menurut Alkitab sendiri. Oke, verifikasi dari eksternal. 7 natur kebenaran. Ayo, kau punya apa? Sama-sama diuji. 7 natur kebenaran. Siapa yang benar? Hidup cuma sekali. Kalau kita salah pilih, binasa kita. Kalau salah makan, paling sakit perut sebentar. Salah potong rambut, paling pitak. Sebulan kemudian juga sudah numbuh lagi. Ya. Tapi kalau salah mengerti firman, hidupnya jadi salah, binasa. Karena pikiran jadi nyeleweng, sesat. Banyak sekali perkumpulan-perkumpulan Kristen. Tapi teologinya kemakmuran. Tidak mau belajar Alkitab dengan benar. Kalau diajarin Alkitab ngomongnya, jangan ngomong doktrin Pak di sini. Kamu menolak firman Tuhan artinya. Kalau kamu menolak firman Tuhan, kau binasa. Ini yang ngomong Alkitab loh, bukan saya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya cuma sampaikan bahwa kita jangan sampai binasa. Mumpung masih hidup, ayo kita bertobat. Begitu loh maksudnya. Ya, amin ya. Nggak ada seorang pun yang mau binasa. Teks asli Alkitab tidak bisa salah. Yang bisa salah adalah salinannya. Manuskrip itu salinan. Manuskrip bisa salah nggak? Bisa. Salah tulis? Bisa. Tapi teks asli Alkitab tidak bisa salah. Nah, masalahnya teks asli sudah rusak juga. Lalu bagaimana? Itulah yang akan kita bahas nanti, ineransi Alkitab. Dari salinan-salinan ini yang jumlahnya banyak, kita akan tahu aslinya yang mana. Aslinya isinya seperti apa. Nanti itu topik tersendiri ya. Tapi kita lanjutkan dulu dengan topik kita pada sore menjelang malam ini. Bahwa Alkitab ada ayat-ayat yang sulit. Kesulitan ini terjadi sebagai akibat dari yang pertama, kesalahan menyalin manuskrip. Manuskrip yang disalin salah jadi aneh kalimatnya. Tidak mengerti gitu. Yang kedua, kesalahan dalam penerjemahan. Bisa nggak salah? Bisa. Karena yang menerjemahkan manusia. Manusia bisa salah. Ya. Terjemahan bisa salah, nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Yang ketiga, salah tafsir. Nah, kalau salah tafsir ini salah manusianya. Alkitabnya tidak salah, manusianya yang salah. Kenapa kau ngertinya salah? Nah, begitu ya. Kenapa kita mengalami kesulitan sehingga salah tafsir? Nah, ini yang akan kita bahas secara detail. Yang pertama masalahnya adalah soal Bapak Ibu harus ingat lebih dahulu bahwa Alkitab kita itu penulisannya panjang, kurang lebih 1500 tahun. Sejak Taurat ditulis, Taurat ya, Taurat itu kurang lebih 1400 sebelum Masehi. Perjanjian Lama berakhir di sini. Lalu perjanjian baru ditulis di abad pertama, 1 Masehi. Jadi kalau di total kira-kira kurang lebih 1500 tahun yang lalu ditulisnya. Jadi Alkitab yang kita punya ini sangat kuno, bahkan yang paling kuno dari agama-agama lain. Banyak orang berpikir tidak mengerti historis sejarah. Alkitab ini adalah yang paling kuno, Taurat ini. Yang hari ini kita masih punya aslinya. Ya. Nah, dengan jarak waktu yang begitu lama, maka tentu saja bahasa berubah. Budaya hari itu tidak sama dengan budaya hari ini. Ya. Kesulitan yang pertama ketika membaca Alkitab adalah persoalan budaya. Bapak Ibu harus tahu bahwa Alkitab kita itu perjanjian lama, perjanjian baru itu
soal budaya Ibrani, soal budaya Yahudi. Meskipun Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, tapi ini tentang budaya Yahudi. Makanya bahasa Yunani kitab Perjanjian Baru disebut Judeo-Greek. Ya. Jadi bukan Yunani biasa, Yunani yang membahas soal Ibrani. Yang pertama soal budaya masalahnya. Coba kita berikan contohnya ya. Di Matius 8 ayat 22 contohnya. Matius pasal 8 ayat 22. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Kalau orang membaca ayat ini kok susah ya dimengerti. Mana bisa orang mati menguburkan orang mati? Ini apa ini? Perumpamaan atau apa ini? Nah, sulit ya jadinya ayat ini. Tapi kalau kita mengerti budaya hari itu, maka kita tidak sulit mengertinya. Ternyata proses penguburan orang mati di zaman itu ada 2 tahap. Yang pertama, mayatnya diletakkan di gua. Makam hari itu kebanyakan gua. Ya, seperti Tuhan Yesus ketika mati dari kayu salib diturunkan masuk ke dalam gua. Nah, di gua inilah mayat itu dibaringkan. Nanti dengan berjalannya waktu akan hancur, tinggal tulangnya. Setelah tulang itu dikumpulkan, dimasukkan ke peti yang lebih kecil. Namanya ossuary. Nah, itulah budaya hari itu. Kalau kita mengerti itu, maka kita mengerti ini. Ini maksud Tuhan adalah begini. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya ya, ayat 21 misalnya. Seorang lain yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Nah, yang dimaksud menguburkan ayahku di situ adalah proses yang kedua tadi. Jadi tulang-tulangnya dikumpulkan, dimasukkan ke ossuary, peti. Itu maksudnya. Tuhan bilang itu gak penting, itu serahkan ke orang lain saja. Orang tulang tinggal dimasukkan ke peti, tinggal disimpan. Begitu. Jadi ini soal persoalan budaya, praktek zaman itu. Tapi kalau penguburan yang pertama Tuhan tidak pernah keberatan. Ya sudahlah untuk terakhir kali menguburkan boleh. Tapi kalau yang kedua sudah gak penting. Dimasukkan ke dalam ossuary, disimpan. Yaitu suruh orang lain saja gitu. Ya. Jadi persoalan-persoalan seperti ini akan sulit kalau orang tidak mengerti budaya hari itu. Contoh lain persoalan budaya. Alkitab kita Perjanjian Lama itu ditulis dengan budaya patriark. Patriark itu maksudnya yang dianggap lebih penting adalah pihak pria. Ya. Itu sebabnya anak-anak Adam yang dicatat adalah siapa? Kain, Habel, dan Set. Lalu Kain menikah. Banyak orang bertanya-tanya, Kain menikah dengan siapa, Pak? Mungkin nggak Adam dan Hawa itu bukan manusia pertama, ada manusia lain. Ada lagi yang bilang, mungkin nggak Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di setiap negara. Nah, itu pakai pikiran sendiri itu. Sebab Alkitab berkata Hawa, Khafah, itu artinya ibu segala bangsa, ibu semua manusia. Artinya tidak ada manusia lain selain Adam Hawa yang diciptakan Tuhan. Ya. Jadi Kain menikah dengan siapa, Pak? Bapak Ibu tentu tahu bahwa Adam umurnya 930 tahun. Bayangkan ketika pertama kali diciptakan, gen manusia masih sempurna, umurnya masih, meskipun jatuh ke dalam dosa, umurnya masih panjang, 930 tahun. Tentu saja Hawa subur sekali, tidak ada menopause hari itu. Jadi Adam dan Hawa punya anak banyak sekali selama ratusan tahun, bayangkan.
Jangankan anak, cucunya juga banyak sekali. Anak yang sudah umur belasan tahun, 20 tahun misalnya, punya anak lagi, dan itu 930 tahun umurnya. Bayangkan, keturunan demi keturunan. Jadi banyak sekali sebenarnya keturunan Adam. Cuma tidak dicatat yang keturunan perempuan, anak perempuannya. Tapi dicatat, bukan siapa-siapanya nggak dicatat, tapi dicatat bahwa Adam dan Hawa mempunyai anak perempuan. Banyak anak-anak perempuan. Jadi Kain kawin dengan siapa? Dengan anak Adam yang lain. Lu kok kawin dengan saudara, Pak? Tidak usah heran. Adam saja kawin dengan tulang rusuknya sendiri hari itu. Hari itu belum ada hukum insest. Belum dilarang. Lagi pula hari itu gen manusia masih sempurna. Kalau hari ini dilarang, mengapa? Nanti punya keturunan cacat. Gen manusia hari ini sudah tidak baik. Umurnya sudah tidak ratusan tahun lagi. Jelas ya? Jadi kita harus mengerti budaya, persoalan budaya. Juga kita harus bisa menganalisa berdasarkan data-data di Alkitab. Tidak boleh pakai pikiran sendiri. Itulah yang menyebabkan ayat Alkitab ada yang sulit dimengerti. Belum nanti kalau dibenturkan dengan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Tapi sebenarnya tidak ada yang tidak bisa dijelaskan. Ya, itu faktor yang pertama, faktor apa? Budaya. Faktor yang berikutnya. Yang berikutnya adalah persoalan yang namanya majas. Ini persoalan yang pertama yang membuat Alkitab sulit sebagian dibacanya ya. Yang kedua adalah soal majas. Apa sih majas ini? Majas itu adalah gaya komunikasi, gaya bahasa. Gaya bahasa. Jadi Bapak Ibu sekalian coba fokus ya. Mungkin pertemuan kita kali ini agak sulit memang. Tapi ini sangat berguna. Karena banyak sekali pengkhotbah sekalipun nggak ngerti hal-hal yang sederhana sekali. Itu bukti bahwa mereka tidak memandang Alkitab itu penting. Sehingga khotbahnya ngawur ke sana kemari. Tidak ada dasar. Ya. Oke, yang kedua persoalan majas atau gaya bahasa. Dalam Lukas 14 ayat 26. Coba kita baca ya. Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kalau orang yang tidak mengerti gini, waduh kalau mau jadi murid Tuhan berarti kita harus benci kepada bapak kita, ibu kita, istri, anak-anak. Wah ini ajaran gak bener nih. Begitu kalau orang tidak mengerti. Kalau haters suka nih baca, ini ya salah ini Alkitab gitu. Aduh, gak mengerti tapi ngomongnya kenceng. Coba kita belajar yang benar ya. Ada yang namanya majas. Cara komunikasi, gaya bahasa. Ya. Coba kita baca sebelum kita jawab persoalan itu, kita baca Matius 10 ayat 34 sampai 39. Matius pasal 10 ayatnya yang ke-34 sampai 39. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Banyak orang langsung tuh ya, kontradiksi. Katanya raja damai, tapi ini enggak membawa damai gitu. Perhatikan konteksnya. Ayat 35. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Waduh, ini kalau nggak ngerti kacau ini.
36, apalagi yang ayat 36. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Waduh, kalau kita jadi Kristen jadi musuh semua isi rumah, seolah-olah gitu. Bukan itu artinya. Nah, ayat 37 diulang lagi yang tadi. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, nah ini lebih jelas nih. Lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ingat ya Bapak Ibu ya, ayat-ayat di Alkitab itu saling menjelaskan, saling melengkapi, tidak pernah bertentangan satu sama lain. Saling mendukung. Jadi di ayat ini kita tahu sekarang, barang siapa mengasihi ayah ibunya lebih dari mengasihi Tuhan, maka ia nggak layak. Apa artinya? Artinya kita harus mengasihi Tuhan di atas segalanya. Yang tadi itu gaya bahasa membenci bapaknya, ibunya, dan seterusnya. Maksudnya adalah mengasihi Tuhan jauh di atas segalanya. Itu gaya bahasa itu. Sebab Tuhan tidak pernah mengajar supaya kita membenci. Jangankan membenci orang tua. Membenci sesama saja tidak boleh. Karena hari itu sudah ada hukum Taurat, dilarang membunuh, dilarang membenci. Ya, Tuhan tahu banget itu. Jadi Tuhan mengajarkan dengan gaya bahasa. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mengartikan ini kita disuruh membenci. Inilah majas atau gaya bahasa itu. Makanya ketika membaca ayat-ayat Alkitab harus mengerti majas satu ini. Kalau enggak bisa salah, contohnya satu lagi. Roma 9 ayat 13. Makanya lahir doktrin-doktrin yang salah. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Orang yang tidak mengerti langsung mengambil ayat ini secara harafiah, literal. Oh Tuhan benci ya sama Esau ya. Oh Tuhan mengasihi Yakub tuh. Seolah-olah Tuhan itu pilih kasih gitu. Esau dibenci. Padahal Tuhan tidak pernah membenci manusia. Tidak pernah. Ini gaya bahasa, majas. Bahwa Tuhan lebih memilih Yakub dibanding Esau. Bukan benci Esau lalu membinasakan Esau. Bukan begitu. Ini perbandingan bahwa Esau tidak bisa dipercaya. Jadi Tuhan memilih Yakub karena Yakub bisa dipercaya untuk hak kesulungan. Perhatikan baik-baik. Semua ayat saling mendukung, saling melengkapi, saling menjelaskan. Kalau kita mengerti prinsip dasar itu, maka kita akan bisa melakukan tafsir Alkitab dengan benar. Maka tidak akan lahir teologi yang aneh-aneh. Orang tidak mengerti maka orang membuat teologi predestinasi. Tuh Allah menentukan Esau binasa gitu. Bukan bro. Ini gaya bahasa atau majas. Maksudnya Tuhan memilih Yakub sebagai pemilik hak kesulungan. Maksudnya itu ya. Belajarlah yang jujur, rendah hati. Jangan sombong. Banyak orang tidak mengerti, menyerang lagi. Waduh. Makanya kita tidak tanggapi orang-orang yang begitu. Karena mereka nggak belajar. Meskipun doktor teologi. Sekolah teologi tidak menyebabkan orang menjadi mengerti. Seringkali malah jadi sombong. Tidak memberkati orang. Di tengah-tengah dunia yang sudah bahaya begini. Di tengah-tengah pandemi begini. Masih sombong juga. Padahal bisa mati setiap saat. Heran. Bukannya kita bergandengan tangan. Menyerang sana sini. Kalaupun kita beda dalam soal tafsir. Jangan membenci. Kalau orang membenci sesamanya. Ia seorang pembunuh kata Tuhan Yesus. Kamu ngerti gak itu ayat itu?
nggak takut firman Tuhan ini. Percuma gelarmu itu. Percuma kau sekolah teologi. Semua yang kita punya ini percuma kalau kita tidak selamat, kalau kita ditolak Tuhan. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ini adalah faktor kedua yang menyebabkan ayat-ayat sulit dimengerti. Faktor ketiga. Progresivitas firman. Kita harus mengerti bahwa firman itu diturunkan secara progresif. Bukan statis, progresif. Ya, seperti anak sekolah itu progresif. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Progresif. Puncaknya itu ada di firman Tuhan Yesus. Taurat disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Itu puncaknya. Kalau orang tidak mengerti begini, orang akan menganggap seluruh firman sama. Tidak progresif ini. Contoh sederhana. Kejadian 17 ayatnya yang ke-7. Kejadian pasal 17 ayatnya yang ke-7. Ini Tuhan bicara dengan Abraham. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Alkitab berkata kekal. Ayat 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Rupanya ini perjanjian sunat. Dan ini dikatakan kekal di zaman itu. Tapi seperti sudah saya sampaikan tadi, firman Tuhan progresif. Akhirnya firman ini disempurnakan. Bahwa perjanjian sunat itu batal. Tidak penting lagi. Coba kita baca. 1 Korintus 7 ayat 19. 1 Korintus 7 ayat 19. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Jelas ya? Tidak ada debat apapun dalam hal ini. Karena ini jelas. Nah, ini diulang-ulang dalam Galatia 5 ayat 6, Galatia 6 ayat 15. Yang penting sunat hati, Kisah Rasul 7 ayat 51. Yang penting sunat Kristus, Kolose 2 ayat 11. Coba ditampilkan, Kolose 2 ayat 11. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus. Apa maksudnya? Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Tubuh yang berdosa ini harus kita tanggalkan. Itu maksudnya sunat Kristus. Sunat harafiah untuk apa? Manfaatnya sedikit, hanya untuk kesehatan, kebersihan. Boleh, jelas boleh, dan itu baik. Tapi untuk keselamatan bukan itu. Nah, inilah contoh dari firman yang progresif. Bayangkan kalau orang tidak membaca perjanjian baru, hanya perjanjian lama. Dia pikir sunat itu yang paling penting. Dia pikir perjanjian sunat fisik itu kekal. Padahal tidak. Hari ini mau disunat atau tidak penting. Yang penting adalah sunat Kristus. Kamu jangan buat dosa lagi, itu maksudnya. Jelas ya Bapak Ibu, amin ya. Ini adalah persoalan ketiga. Kita perlu tahu bahwa, perlu ingat bahwa firman itu progresif. Apa yang berlaku dulu, sekarang belum tentu berlaku. Tapi ada firman yang kekal, berlaku terus.
Nah, kita harus tahu mana yang progresif, mana yang tetap. Faktor yang keempat. Ada firman yang ditujukan hanya untuk Israel. Hanya untuk Israel. Ya. Kalau itu untuk Israel, jangan dikenakan pada diri kita. Mengerti ya? Banyak orang nggak memperhatikan kebenaran seperti ini. Yesaya 60 ayat 5. Ini ayat favorit para teologi kemakmuran. Yesaya 60 ayat 5. Coba ditampilkan. Nah, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ayat ini diaminkan oleh orang yang menganut teologi kemakmuran. Yes, kekayaan bangsa-bangsa akan ditransfer ke rekening kita. Itu banyak sekali loh dulu. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Ternyata malah bangkrut di masa COVID begini. Ini kenapa begitu? Karena ngawur. Tidak sesuai Alkitab. Sebab kalau kita perhatikan, firman ini berlaku untuk Israel, bukan orang Kristen. Orang Kristen bisa miskin? Bisa. Bisa menderita? Justru bisa. Tapi menderita untuk Kristus. Ada amin ya. Kekayaan bangsa-bangsa akan dilimpahkan kepadamu. Ya, untuk Israel. Buktinya apa? Hari ini yang menguasai dunia. Itu bangkir-bangkir Israel. Ya. Orang Kristen bukan kekayaan di bumi yang penting. Satu lagi, Kejadian 12 ayat 7. Kalau ini jelas banget nih. Kejadian 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Tuhan berjanji kepada Abraham akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Negeri mana itu? Kanaan. Jangan dikenakan pada kita. Kayaknya yang satu ini nggak ada yang mengenakan pada dirinya sih. Kanaan akan diberikan kepadaku. Enggak, itu untuk Israel. Ini contoh aja biar jelas. Makanya jangan suka memungut ayat-ayat perjanjian lama, dipilih-pilih yang enak didengar, lalu diaplikasikan kepada diri sendiri. Itu namanya tidak jujur. Itu namanya menipu diri sendiri. Ya, mari kita bertobat ya. Ini kalau saya bicara seperti ini tidak bermaksud menyerang siapapun. Cuma bermaksud mengingatkan. Mari kita baca yang benar, mari kita bertobat. Supaya hidup kita menjadi benar di mata Tuhan. Supaya nanti kita ketemu lagi di kerajaan surga. Begitu loh maksudnya. Ada amin ya. Oke, baik. Yang berikutnya. Faktor kelima yang menjadikan seseorang sulit membaca Alkitab. Ada kasus di mana firman itu hanya berlaku saat itu atau berlaku pada pribadi tertentu di zaman itu. Pribadi tertentu. Ya. Contohnya Kejadian 6 ayat 14. Kejadian 6 ayat 14 ini demikian.
Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ini firman Tuhan kepada Nuh, bukan kepada kita. Jangan ada di antara kita, wah kita disuruh bikin bahtera Pak. Nggak ada itu. Itu kepada Nuh. Ingat baik-baik. Jangan asal comot ayat Alkitab. Keluaran 14 ayat 21. Keluaran pasal 14 ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Jadi membelah laut itu semalam-malaman loh, bukannya langsung. Membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Ya. Jangan pernah nanti ada di antara kita yang ke laut mana coba membelah laut. Nggak ada itu. Itu perintah Tuhan kepada Musa. Dan tidak diulang hari ini. Jangan coba-coba mengambil ayat lalu mengaplikasikannya hari ini. Padahal itu untuk Musa. Sebagian untuk Nuh, sebagian lagi untuk Israel. Kita harus fokus pada firman yang untuk kita. Untuk semua umat di muka bumi ini. Pasti yang berhubungan dengan keselamatan. Sebab itulah yang paling utama, yang paling penting. Ya. Yang berikutnya, faktor yang keenam. Yang membuat seseorang sulit membaca Alkitab. Itu adalah karena Alkitab memakai bahasa simbol atau kiasan. Sebagian itu memang literal, sebagian lagi figuratif. Nah, masalahnya adalah yang mana yang literal, yang mana yang figuratif. Di sini dibutuhkan kepekaan, dibutuhkan pembelajaran akan Alkitab yang lengkap, tidak 1-2 ayat, lengkap seluruh Alkitab. Contohnya ya. Jadi kalau ada istilah tanda di dahi dan tanda di tangan. Hari ini banyak sekali orang yang memakai pikirannya sendiri. Oh itu vaksin yang diberi chip Pak. Nanti chipnya ditaruh di dahi Pak. Begitu. Itu pakai pikiran sendiri. Padahal di Alkitab dijelaskan itu apa tanda di dahi, apa tanda di tangan. Sudah saya bahas itu di setiap Rabu malam, di sesi yang lalu sudah pernah itu. Tanda di dahi dan tanda di tangan. Nah itu kan sulit kalau orang tidak menelusuri Alkitab dari awal sampai akhir. Akibatnya apa? Karena sulit pakai pikirannya sendiri. Oh itu vaksin Pak, dikasih chip gitu. Ya. Sehingga di internet tidak heran beredar banyak hoax soal itu. Sehingga banyak orang tidak mau divaksin. Alasannya nanti jadi antikris. Macam-macam lah alasannya. Tapi kebenaran itu sesuai fakta loh Bapak Ibu, saudara sekalian. Saya sudah disuntik vaksin 2 kali. Apakah saya menjadi antikris? Apakah saya mati gara-gara disuntik? Hoax yang beredar kan begitu tuh. Sehingga menyulitkan pemerintah. Menyulitkan seluruh manusia di bumi. Mestinya kita perangi pandemi ini semaksimal mungkin supaya cepat selesai. Korbannya banyak soalnya. Ini malah aneh-aneh. Tidak mau divaksin, membuat cerita-cerita yang enggak-enggak. Hari ini dunia makin aneh. Dokter bicara soal aneh-aneh. Bukan bicara yang benar. Banyak sekali yang cuma cari sensasi. Tidak takut Tuhan. Kalau Tuhan berkata, seperti unta masuk lubang jarum. Kalau ini lebih mudah kayaknya ya. Itu kiasan maksudnya. Maksudnya apa? Sulit sekali masuk kerajaan surga. Seperti unta masuk lubang jarum. Sulit. Ya, tapi Tuhan memberikan kekuatan pada kita. Tapi apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Artinya apa? Tuhanlah yang menolong.
Tapi kita harus mau dipimpin masuk lubang jarum itu. Banyak orang sukanya jalan yang lebar, bukan jalan yang sempit. Padahal jalan yang lebar menuju maut, jalan yang sempit menuju keselamatan. Tapi orang lebih suka hidup nyaman, meskipun tidak selamat. Di mulut mengatakan mau ke surga, hidupnya menuju jalan yang lebar. Ini masalah memang. Di kitab Kejadian pasal 3 dikisahkan ular bicara sama Hawa. Ular di situ, orang kalau pikirannya literal, harafiah akan sulit. Oh, itu ular beneran, Pak. Oh, ular zaman dulu bisa ngomong, Pak. Begitu. Faktanya musuh kita bukan ular. Musuh kita itu iblis atau setan itu. Jadi ular di kitab Kejadian itu adalah simbol, lambang dari si iblis. Ya. Nah, jadi kesulitan itu seringkali dibuat oleh kita sendiri. Tidak konsisten. Kadang-kadang yang literal dibuat figuratif, yang figuratif dibuat literal. Aneh memang. Ketika Tuhan berkata, rombak bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan mendirikannya lagi. Orang-orang Yahudi gak ngerti karena pikirannya selalu literal, fisik. Loh, bangunan ini gede loh, bait Allah ini. Masa dalam 3 hari bisa dibangun? Begitu pikiran mereka. Padahal yang dimaksud Tuhan Yesus adalah tubuhnya. Kalau aku mati nanti 3 hari lagi bangkit. Begitu. Susah orang yang berpikir literal terus. Gak bisa menangkap kebenaran. Dan sebaliknya, yang literal, yang harafiah malah diartikan figuratif. Kalau Alkitab berkata soal kebangkitan, kebangkitan di situ bukan kebangkitan roh. Serius kebangkitan. Hidup lagi. Hidup lagi itu punya tubuh, punya roh. Bisa bicara, bisa makan. Hidup lagi itu kebangkitan. Banyak orang kalau ditanya, kebangkitan itu apa? Rohnya bangkit, Pak. Begitu. Kalau rohnya bangkit ya ketika mati sudah bangkit. Nggak nunggu Tuhan Yesus datang lagi. Padahal kita berkata ketika Tuhan Yesus datang, yang mati dibangkitkan. Yang hidup diubah seketika tubuhnya. Kan begitu ya? Itulah persoalan simbol atau kiasan. Jadi yang keenam persoalannya adalah simbol ya, atau kiasan. Simbol atau lambang ya. Jadi ini adalah persoalan literal atau figuratif. Kalau orang salah menempatkan ini, maka pengertiannya jadi salah. Faktor yang ketujuh, saya sengaja pilihkan 7 saja, sebab masih banyak hal-hal yang sulit. Lain kali kita sambung ya, tapi yang ketujuh dulu. Yang ketujuh, seringkali terjemahan itulah yang membuat sulit, karena terjadi loss in translation. Ada yang hilang ketika diterjemahkan. Atau bahkan salah terjemahan. Buktinya apa? Kita baca Lukas 16 ayat 23. Lukas 16 ayat 23. Ya. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Menderita sengsara di alam maut. Alam maut di sini. Dalam Alkitab kita dipakai kata alam maut, terjemahan baru, LAI. Tetapi kalau kita baca King James Version, alam maut di sini diterjemahkan hell.
neraka. King James Version menerjemahkan alam maut ini sebagai neraka. Artinya kalau orang mati, kalau dia fasik langsung ke neraka. Tapi kalau dia orang benar, langsung ke surga. Pangkuan Abraham dianggap surga oleh terjemahan itu. Ya. Tetapi sudah terbukti bahwa King James Version akhirnya direvisi. Dalam terjemahan New King James Version dan semua terjemahan yang lain tidak diterjemahkan menjadi hell lagi. Tidak diterjemahkan menjadi neraka. Tapi diterjemahkan menjadi apa? Tidak diterjemahkan. Dipakai teks aslinya, yaitu Hades. Mengapa demikian? Karena mereka sadar bahwa Hades itu bukan hell. Bahwa Hades itu bukan neraka. Ya, itu salah terjemahan. Nah, hari ini semua terjemahan sudah benar, Hades. Hades itu bukan neraka. Mengapa? Sebab kalau orang mati, rohnya yang ke Hades. Kalau orang benar ke Firdaus, masih roh. Nanti ketika Tuhan Yesus datang, kebangkitan. Ingat, bangkit itu literal, fisik. Jadi kebangkitan itu nanti, artinya sekarang masih roh. Artinya Hades dan Firdaus itu dunia roh. Barulah ketika Tuhan Yesus datang, dibangkitkan, dikasih tubuh kemuliaan fisik. Baru dibawa ke langit baru, bumi baru, kerajaan surga. Artinya langit baru, bumi baru juga fisik kerajaan surga. Bukan roh. Yang selama ini orang bayangannya roh. Salah itu. Ya. Terjemahan yang salah menyebabkan kesulitan bagi sebagian orang. Ya. Nah, dan banyak kasus lain. Lain kali kita sambung dengan kasus yang lain ya. Tetapi sebelum kita tutup, saya mau berikan satu prinsip sederhana. Kalau ada di antara Bapak Ibu atau saudara sekalian membaca ayat-ayat itu ada yang sulit dimengerti, maka carilah ayat-ayat yang mudah dimengerti pada topik yang sama. Karena ayat Alkitab tidak bisa bertentangan. Yang gampang dimengerti aja, pasti intinya sama. Begitu ya. Itu prinsip yang sederhana. Sebab seluruh Alkitab tidak mungkin bertentangan. Ya. Contohnya, persoalan klasik, keselamatan itu karena iman atau perbuatan. Coba kita baca, Yakobus 2 ayat 24. Yakobus 2 ayat 24. Di situ dikatakan bahwa, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jadi dibenarkan karena apa? Perbuatan, bukan hanya karena iman. Artinya apa? Iman yang ada perbuatannya. Ini gampang dimengerti bukan? Tapi herannya banyak orang menolak ayat ini. Padahal ini ayat kitab suci. Mengapa? Mereka lebih pilih ayat yang lain. Roma 3 ayat 28. Roma 3 ayatnya yang ke-28. Manusia dibenarkan karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Ayat ini tidak bertentangan dengan Yakobus 2 ayat 24 tadi. Saya heran orang-orang tidak mengerti hal ini. Ayat ini tidak bertentangan karena yang dimaksud oleh Yakobus 2 ayat 24 itu bukan perbuatan melakukan Taurat, bukan. Tapi perbuatan melakukan kehendak Tuhan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga yang selamat. Yang tidak melakukan biar beriman katanya gak selamat. Ini sederhana loh. Begitu saja tidak mengerti. Yakobus yang begitu sederhana pura-pura tidak mengerti. Akibatnya ya salah membuat doktrinnya. Jadi begini ya Bapak Ibu sebagai penutupan. Makanya dalam melakukan tafsir, kita itu harus jujur, ya. Kita harus jujur, jangan pakai pikiran sendiri, jangan pakai buku belum tentu benar.
baca lagi Alkitab sesuai konteksnya. Baca lagi Alkitab. Ya. Ada amin ya, Bapak Ibu? Alkitab kita itu luar biasa. Alkitab kita itu berkuasa menyelamatkan. Menyelamatkan apa? Seseorang dari cara berpikir yang salah. Itulah sebabnya kalau seseorang tahu bahwa kita itu diciptakan oleh Tuhan. Engkau ciptakan aku Tuhan. Maka tidak akan baca Alkitab itu ngeyel-ngeyelan, memasukkan pikirannya sendiri. Mesti jujur mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Amin ya, semua ya. Kita harus bertobat lagi. Tuhan, Kau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Mestinya begitu.